Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam webinar seri Bunda Maria Belajar dari Ignatius Loyola. Malam ini kita telah memasuki seri yang ketiga, mengangkat tema Bunda Maria Mediator Doa bagi Ignatius Loyola. Namun sebelum kita membuka bersama-sama webinar malam ini, seperti biasa izinkan saya membagikan beberapa pemberitahuan. Yang pertama, mengingatkan kembali agar merename sesuai nama peserta saat pendaftaran. Kemudian mohon untuk menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung. Bila ada pertanyaan yang hendak diajukan saat dan selama pemaparan materi, mohon disampaikan melalui direct chat ke 00 Q&A. Yang kedua, sebagaimana perjumpaan terdahulu selalu ada dibagikan door prize, pada malam ini pun juga dibagikan door prize, yaitu berupa 3 buah buku dengan judul e-buku Sharing Anak dalam Menyelami Dunia Sang Ibu. Buku ini juga istimewa tentunya karena ditulis oleh Romo Nano, narasumber kita malam ini, dan juga sudah ditandatangani oleh penulisnya. Pemenang nanti akan diumumkan pada akhir acara. Pastikan para peserta mengikuti webinar ini hingga akhir. Siapa tahu Anda salah satunya yang beruntung. Yang ketiga, sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya bahwa bagi peserta yang hasil refleksinya terpilih, mendapatkan tanda kasih berupa Rosario 7 Duka Bunda Maria. Dan mereka adalah, untuk yang sesi pertama, selamat kepada Ibu Lis Pranowo dan Pak Rinto Titus. Kemudian untuk refleksi yang sesi yang kedua, yang terpilih adalah Ibu Shirley Teresia dan Ibu Aryani Halim. Kami mengucapkan terima kasih pada para peserta yang telah mengirimkan hasil refleksinya, dan selamat bagi peserta yang terpilih mendapatkan tanda kasih. Baiklah para peserta webinar yang terkasih, marilah kita membuka acara webinar malam ini bersama-sama dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Heni Darmono. Silakan Bu Heni. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santa Maria, Bunda Allah, kami bersyukur karena Allah telah membebaskan Engkau dari noda dosa sejak Engkau dikandung. Ia berkenan memperhatikan kerendahan-Mu dan mengangkat Engkau menjadi Ibu Sang Juru Selamat. Kami bersyukur pula karena Engkau telah menjadi teladan orang beriman. Dalam menanggapi panggilan Allah, Engkau menyerahkan diri segenap hati dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Ya Bunda, kami para putra-Mu sangat mencintai Engkau dan ingin mengikuti teladan-Mu. Mohonkanlah kami rahmat Allah, agar kami selalu berusaha melakukan kehendak Allah. Bunda yang penuh kasih sayang, kami serahkan kepadamu segenap acara kami malam ini. Sudilah Engkau menyertai acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga kami semua menjadi anak-anak yang patuh kepadamu dan saling mengasihi dengan tulus hati. Ya Bunda, mohon bantu, bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal putramu Yesus. Ya Bunda Maria, penolong yang sejati, hantarkanlah semua permohonan kami ini ke hadapan putramu, Sang Maharaja Kerajaan Damai, tempat setiap doa permohonan dikabulkan, setiap beban hati diringankan, dan segala kelemahan dikuatkan. Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Heni doanya. Baiklah Romo, para suster,
Ibu Bapak, rekan-rekan muda yang terkasih, tibalah kita pada acara utama webinar seri Bunda Maria dengan tema Bunda Maria, Mediator Doa bagi Ignatius Loyola. Kami persilahkan kepada Romo Nano untuk memaparkan materinya. Romo memiliki waktu 60 menit. Silakan Romo Nano. Terima kasih Ibu Lili. Selamat malam untuk semuanya. Saudara-saudariku, teman-temanku yang malam hari ini, yang pertemuan ketiga, masih setia untuk belajar bersama. Setelah kita belajar tentang bagaimana Bunda Maria itu sebagai ibu yang dirindu, ratu yang diabdi, Maria sebagai teladan, kali ini kita mau mencoba fokus pada peran Bunda Maria sebagai mediator. Seperti kita ketahui bersama, arti kata mediator adalah perantara. Jadi ada dua pihak, yaitu manusia dan Allah, kemudian Bunda Maria ada di tengah-tengahnya, memediasi dua belah pihak ini. Saya memilih gambar Ignatius Loyola sedang berdoa. Katanya dia memang pernah mengalami badannya terangkat gitu, seperti mengalami sebuah ekstase rohani ya. Tapi bukan soal ekstase rohaninya ini yang mau kita bahas, tetapi bagaimana Ignatius Loyola menempatkan Bunda Maria sebagai perantara mediator doa-doanya kepada Allah Bapa dan Allah Putra. Alur pembicaraan kita malam hari ini adalah yang pertama, saya mau mengajak saudara-saudari untuk melihat bersama devosi yang populer diimani selama ini. Kemudian yang kedua, fenomena devosi pada Bunda Maria di zaman sekarang. Yang ketiga, ini yang menurut saya sangat penting untuk kita perhatikan nanti, yaitu tentang motivasi. Motivasi itu berarti alasan yang melatar belakangi seseorang melakukan sesuatu. Dalam hal ini, ketika kita berbicara tentang devosi pada Bunda Maria, maka berarti kita atau saya mengajak saudara-saudari untuk bertanya, apa sih yang melatar belakangi saya kok berdevosi pada Bunda Maria? Dalam penghayatan spiritualitas Ignatian, motivasi itu sungguh sangat penting. Dan motivasi itu bisa berkembang dari sebuah motivasi berkembang menjadi motivasi lain yang lebih baik. Saya berharap dengan mengenali motivasi pribadi dan belajar dari bagaimana Ignatius Loyola berdevosi pada Bunda Maria, saya berharap sesudah proses belajar bersama ini, motivasi kita juga berkembang. Inilah gunanya kita belajar bersama pada malam hari ini. Mari kita mulai dari bagian pertama. Yang populer diimani oleh, menurut saya, oleh kita semua di sini yang berkumpul di webinar ini maupun saudara-saudari kita yang di luar yang tidak mengikuti webinar ini. Saya mau mengajak saudara-saudari untuk bertitik tolak dari kisah yang sangat terkenal yang dikisahkan oleh penginjil Yohanes di bab 2 ayat 1-11. Ini tentang perkawinan di Kana. Kalau kita berbicara tentang perkawinan, maka sebetulnya yang menjadi fokus adalah dua orang di latar belakang sana ya. Kayaknya kan dua orang ini kan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan kan. Mereka ada di sini dan orang-orang di
tempat bernama Kana itu datang ke tempat itu, ke pesta pernikahan ini. Hanya saja karena ini kisah tentang Tuhan Yesus Kristus, maka fokusnya bukan pengantin ini, tetapi fokusnya adalah Tuhan Yesus ini. Dan dalam kisah ini, seperti kita ketahui, Bunda Maria itu bekerja sebagai mediator. Nah, teman-teman, ini yang kisah yang bisa kita jadikan titik tolak kita menempatkan Bunda Maria sebagai mediator. Mari kita lihat unsur-unsur penting dari kisah ini ya. Yang pertama, di dalam Injil tidak dituliskan tuan rumah itu meminta kepada Bunda Maria supaya memohon kepada putranya supaya anggurnya ditambahi. Tidak dikisahkan demikian, dan kemungkinan besar juga yang terjadi waktu itu, dugaan saya, tuan rumah tidak sadar bahwa persediaan anggur sudah hampir habis gitu. Tetapi Bunda Maria, nah ini saudara-saudari, ini keistimewaan Bunda Maria. Bunda Maria mengetahui situasinya. Persediaan anggur hampir habis, lalu beliau berinisiatif memberitahu Tuhan Yesus. Mereka kehabisan anggur. Itu saja. Bunda Maria tidak minta, anakku, Mbok kamu membuat mukjizat. Enggak. Bunda Maria hanya mengatakan, mereka kehabisan anggur. Sepertinya mengandaikan putranya tahu bahwa ini situasi di mana sang putra mesti bertindak gitu. Awalnya Tuhan Yesus, putranya Bunda Maria itu sempat menolak dengan mengatakan, Ibu, engkau ini mau apa? Saatku belum tiba. Jadi kalau berhenti di sini saja kisahnya, tidak ada mukjizat. Yang menarik perhatian, kalau kita cermati kisah berikutnya, Bunda Maria bergeser dari omong kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur, lalu Bunda Maria pindah ke para pelayan. Turuti saja apa yang dikatakan orang itu. Ya. Lalu Tuhan Yesus bertindak, isi tempayan-tempayan itu dengan air. Lalu ini peran para pelayan penting, saudara-saudari. Mereka melakukan yang diperintahkan kepada mereka. Mereka kemungkinan besar tidak tahu untuk apa air dimasukkan ke tempayan, untuk apa. Tidak tahu, mereka tidak tahu kemungkinan besarnya ya. Lalu Tuhan Yesus membuat perintah lagi, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Dan mereka melakukan yang diperintahkan kepada para pelayan itu. Hasilnya, anggur yang baik tetap tersedia sampai pesta selesai. Mukjizat terjadi. Ini kisah yang inspiratif ya, saudara-saudari. Ini kisah yang menurut saya perlu kita renungkan dan kita ambil manfaat-manfaatnya. Kira-kira dari kisah ini kita bisa belajar apa? 1. Inisiatif muncul dari Bunda Maria. Artinya, dari kisah ini saya mau mengajak kita semua meyakini bahwa Bunda Maria tahu situasi, tidak buta, tidak tuli. 2. Permintaan Bunda Maria tidak pernah untuk dirinya sendiri. Beliau meminta putranya melakukan sesuatu untuk pihak lain. 3. Nah ini menarik nih. Apa yang diminta Bunda Maria pada putranya dipenuhi. 4. Siapa aktor utama mukjizat itu?
Menurut saya ada 3 pihak. Bunda Maria sebagai mediator, Tuhan Yesus yang merubah air menjadi anggur, dan para pelayan. Para pelayan ini penting untuk kita teladan, karena mereka melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tidak banyak berpikir, tidak kritis, tidak mempertanyakan, lakukan. Saudara-saudari, menurut saya ini penting ya. Saya mau memberi tekanan salah satunya pada poin terakhir itu. Melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Meskipun tidak tahu artinya apa. Ini penting untuk kita garis bawahi. Mari kita mencoba berefleksi ya dari kisah ini tadi. Mari kita berefleksi. Apa sih yang biasanya Anda mohonkan lewat Bunda Maria? Permohonan langsung kepada Tuhan Yesus atau melalui perantaraan Bunda Maria. Jadi ada dua jalur ya. Jalur pertama itu langsung kepada Tuhan Yesus tanpa mediasi, tanpa broker gitu ya. Tuhan Yesus mohon A gitu. Atau Bunda Maria mohon B. Atau Bunda Maria please mohonkan pada putramu A. Anda punya kebiasaan yang mana? Siapa yang Anda yakini akan mengabulkan permohonan Anda? Bunda Maria atau Tuhan Yesus? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mengajak Anda sekalian berpikir lebih kritis ya, supaya nanti ujungnya adalah seperti para pelayan itu, melakukan yang disabdakan oleh Tuhan. Apakah permohonan yang kita sampaikan kepada Bunda Maria pasti akan disampaikan ke Tuhan Yesus Kristus? Ada kepastian itu? Kayaknya tidak ada kepastian juga ya. Atau lebih tepatnya kita tidak pernah tahu. Adakah jenis permohonan tertentu yang kita sampaikan ke Bunda Maria itu pasti akan dilanjutkan ke putranya dan pasti terkabul? Tidak ada yang bisa memastikan juga. Sekali lagi, bagi saya yang paling penting adalah kita memohon apapun, yang paling penting adalah saya mau melakukan apapun yang saya tangkap sebagai yang dikehendaki oleh Tuhan. Kendati, walaupun, meskipun yang kita temukan merupakan kehendak Tuhan itu tidak mudah atau tidak logis untuk kita lakukan. Maka saya kembali kepada gambar ini. Tentu saja ini gambar tentang mukjizat dari air menjadi anggur. Malam ini saya mau mengajak saudara-saudariku untuk fokus. Kita mempunyai identifikasi dengan para pelayan ini. Para pelayan yang adalah pelaksana sabda. Karena peran mereka lah air menjadi anggur. Tentu bukan karena hebatnya mereka, tetapi karena Tuhan. Hanya Tuhan kan butuh orang-orang konkret untuk membuat sabdanya menjadi realita, bukan? Maka penting kita memohon sesuatu lewat mediator Bunda Maria, yang tidak kalah pentingnya kita mengembangkan diri menjadi pelaksana sabda. Ini yang seringkali kita lupakan. Kita kalau tidak hati-hati hanya akan meminta, tanpa mengembangkan sisi sebagai pelaksana sabda. Lalu kita bergerak ke topik yang kedua, yaitu tentang devosi pada Bunda Maria di zaman sekarang. Saya mencoba melihat di Google lewat ini ya, daftar Gua Maria di Indonesia. Anda bisa mengecek sendiri, dan kalau kita klik link ini, Anda akan menemukan
ada daftar di sana 25 keuskupan di Indonesia tercinta ini, dan ada 126 Gua Maria. Banyak sekali ya. 126 Gua Maria ini saya yakin tidak termasuk Gua Maria yang ada di gereja-gereja kita. Bahkan saya yakin di beberapa rumah Anda ada Gua Maria. Pasti jumlahnya lebih banyak dari 126 Gua Maria. Untuk saya, ini sebuah fenomena yang sangat menarik. Fenomena itu saya rumuskan, ada banyak Gua Maria di Indonesia, 126 yang umum ya. Dan kalau ditambah dengan Gua Maria yang ada di gereja, yang ada di rumah kita, mungkin jumlahnya 500-an ya, 500-an mungkin ya, gopek gitu. Kita buletin jadi gopek 500 gitu. Dan 5 tahun terakhir ini muncul beberapa Gua Maria yang baru di sekitar kita. Saya tinggal di Jawa Tengah, saudara-saudari, ada beberapa Gua Maria yang baru di sekitar Jawa Tengah. Secara khusus di dekat-dekat kota Klaten ini ada beberapa yang baru. Untuk saya, ini fenomena menarik. Dan juga kegiatan berziarah ke Gua Maria atau devosi kepada Bunda Maria sedemikian kuat di kalangan kita, umat Katolik di Indonesia ini. Kalau saya pergi ke Eropa atau ke Australia atau ke negara Asia yang lain, saya kok tidak merasakan ada fenomena umat Katolik berziarah dalam jumlah yang banyak seperti kita. Tentu di tempat-tempat itu ada banyak orang yang berziarah, tetapi kok perasaan saya, mungkin saya bisa salah, tapi perasaan saya dari pengamatan, gila ini. Umat Katolik di Indonesia itu gemar sekali, senang sekali melakukan devosi pada Bunda Maria, secara khusus berziarah. Nah, ini yang menarik. Ini ada di salah satu Gua Maria di Indonesia. Yang datang ke Gua Maria itu bukan hanya orang Katolik, tapi saudari-saudari kita yang beragama Muslim pun datang kepada Bunda Maria. Untuk saya ini menarik banget ini. Kok bisa ya mereka tertarik datang ke sana? Semoga ini bukan fenomena 3 orang perempuan itu sedang menuju warung di mana mereka jualan di situ ya, semoga bukan itu ya. Tetapi memang kalau saya mengecek beritanya di internet, tempat ini memang didatangi juga oleh saudara-saudari kita yang Muslim. Dan saya juga pernah membaca sebuah buku bernama dia ditulis oleh seorang bernama Ahmad Wahid, ya, ini tokoh sekitar tahun 70-80, dia pemikir Islam. Dia beberapa kali dalam mimpinya didatangi Bunda Maria. Unik kan? Seorang Muslim dalam mimpinya didatangi oleh Bunda Maria. Saya yang Katolik 50 tahun saja belum pernah didatangi Bunda Maria dalam mimpi. Anyway, saya bertanya, kok ada banyak Gua Maria di Indonesia ya? Mengapa di 5 tahun terakhir ini muncul beberapa Gua Maria yang baru di sekitar kita ya? Mengapa ya? Tentu saja ini concern saya senang mengamati fenomena seperti ini, dan saya mencoba membuat beberapa hipotesa. Hipotesa itu sebuah dugaan ya, jadi belum sebuah kepastian. Dugaan saya yang pertama nih, gabungan 2 kegiatan antara jalan-jalan dan ziarah itu memang semakin populer dan memang menarik, apalagi sesudah pandemi itu ya, full gitu. Ada animo yang sedemikian kuat itu. Ayo pergi, ayo dolan gitu. Dan gabungan antara rekreasi dan ziarah itu gabungan yang menarik.
Apalagi Gua Maria itu adalah alternatif tempat healing. Ya, ini kan istilah baru kan di antara kita. Saya pernah melihat sebuah rombongan bis pariwisata healing ke pantai selatan, gitu. Healing. Dan tentu saja kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan pribadi yang kita mohonkan untuk dipenuhi oleh Bunda Maria atau dipenuhi oleh Allah melalui Bunda Maria. Ini terkait dengan motivasi ya. Tadi saya menggarisbawahi pentingnya motivasi. Mengapa ada banyak Gua Maria? Mengapa banyak orang berziarah ke Bunda Maria? Ini mengarah pada motivasi. Apa sih motivasinya? Mungkin ya, mungkin kebiasaan anak-anak kita di keluarga kita itu lebih terbiasa anak minta pada ibu dan berharap ibu memenuhi. Mungkin kebiasaan di rumah itu sama, sepola dengan kebiasaan kita berdoa, berelasi dengan figur yang ilahi. Mungkin sama gitu. Yang biasa kita lakukan, itu pun kita lakukan dalam dunia rohani. Mungkin. Kalau kemungkinan ini benar, artinya ada kemungkinan lain, yaitu figur Bapa, Allah Bapa itu lebih angker, lebih berjarak untuk anak di dalam keluarga maupun dalam relasi dengan Allah. Mungkin itu benar, walaupun di beberapa keluarga figur yang galak adalah ibu dan figur yang lembut malah bapak. Juga ada fenomena seperti itu. Nah, kalau fenomen atau kalau hipotesa yang pertama dan kedua itu benar, maka berarti peran ibu di dalam keluarga dan peran Bunda Maria dalam hidup rohani memang sebagai mediator yang efektif. Untuk ibu-ibu, saya berpesan dan memohon, ibu-ibu, jadilah mediator yang rekonsiliatif antara anak-anak dan bapaknya. Rekonsiliatif berarti mempertemukan kedua belah pihak. Nggak nyalain yang sono, nggak membenarkan yang situ, gitu. Tetapi ada unsur memadukan. Tetapi bapak-bapak nggak tahu nih, Pak siapa yang bisa menjadi mediator di sini ya. Kalau de facto ibu itu figur yang galak, anak nggak berani mendekat, dan bapak yang bisa menjadi mediator, please, bapak-bapak, lanjutkan peranmu sebagai mediator yang rekonsiliatif untuk keluarga. Ini penting. Dan yang lebih penting adalah slide berikut ini. Twing. Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda adalah suami istri yang harus bergerak, belajar, terus berlatih, menjadi mediator antar anak-anak, ya. Antara si jabrik ini, dengan si coklat ini, dengan si yang merem ini, dengan ini. Orang tua harus menjadi mediator antar mereka. Dan membantu mereka berelasi dengan Allah. Saudara-saudari, sebetulnya webinar ini bisa saya tutup di sini, gitu, peran, karena ini pesan yang sungguh sangat penting ya untuk kita sekarang ini. Apalagi sekarang di zaman modern, tantangan untuk beriman itu luar biasa. Salah satunya dari teknologi. Ya, teknologi memang membantu kita di banyak kehidupan, tetapi kalau tidak hati-hati, teknologi bisa membuat keluarga juga buyar relasinya, relasi kita dengan Allah juga makin buyar. Maka malam ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk jangan lupa, ini tugas Anda menjadi mediator antar anak dan antara anak-anak dan Allah. Kita kembali kepada devosi Bunda Maria. Ini juga fenomena yang menarik perhatian saya. Mengapa ya? Mengapa? Tempat ziarah devosi seperti Lourdes, saya tidak tahu membacanya bagaimana, Lourdes atau Lourdes, itu selalu didatangi oleh banyak peziarah. Mengapa ya?
kok enggak Sendang Sono? Kok bukan Ambarawa? Didatangi orang dari banyak tempat gitu. Mengapa ya? Ya mungkin Bunda Maria pernah menampakkan diri di situ. Mungkin. Atau kalau sudah ke Lourdes biasanya juga bergeser ke negara sebelahnya, Portugal, ke Fatima. Mengapa ya tempat ziarah di Fatima itu didatangi oleh banyak orang gitu? Mengapa ya? Ya mungkin tempat-tempat ini karena Bunda Maria dipercaya pernah mendatangi tempat ini. Tapi juga timbul dalam pikiran saya, apakah tempat-tempat seperti ini menjamin permohonan kita dikabulkan? Saya rasa kok enggak ya. Bahwa tempat ini menarik untuk datang dan situasinya mendukung kita berdoa, iya. Tapi apakah jaminan doa kita dikabulkan? Saya rasa kok enggak ya. Nanti saya akan berbicara tentang beberapa hal penting yang lebih urgen untuk kita perhatikan dibanding tempat kita berdevosi. Maka bagi saya yang lebih penting adalah mengajak saudara-saudari kembali bertanya, yang paling penting adalah apa motivasi Anda mendatangi tempat ziarah Bunda Maria, khususnya di luar negeri. Jauh, biayanya tidak sedikit, apalagi sudah terdengar berita sana-sini tahun depan akan resesi gitu. Apakah kita masih akan menabung untuk berziarah ke Fatima, ke Lourdes, kemana? Mengapa? Sebetulnya saya tidak melarang ziarah ke luar negeri. Saya tidak melarang. Saya hanya bertanya dan mengajak saudara-saudari untuk memikirkan motivasi dan juga apa yang mau diperjuangkan. Permohonan apa sih yang mau dimintakan? Nah, ini tiba saatnya di bagian ketiga yang menurut saya sungguh sangat penting, yaitu tentang motivasi berziarah atau motivasi berdevosi pada Bunda Maria. Saya mencoba merumuskan beberapa jenis motivasi dan mungkin beberapa jenis motivasi ini ada dalam diri kita juga. Salah satu jenis motivasi berwarna biru. Jadi kita berdevosi, berziarah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi kita. Ada yang ingin sembuh dari sakit, ada yang ingin minta jodoh, ada yang minta mendapat pekerjaan, atau sedang mengalami kesulitan finansial yang besar, ada yang macam-macam. Saya kategorikan motivasi yang saya sebutkan tadi, motivasi pemenuhan kebutuhan diri. Salah? Enggak salah. Saya hanya mengkategorikan ini salah satu motivasi. Dua, ikut-ikutan tren. Ada masa tertentu ya, berziarah ke tempat tertentu itu tren. Yang saya ingat, konteks Jogja dan Jawa Tengah, ada masanya hampir semua orang itu berziarah ke Sendang Sono. Lalu tidak lama kemudian tempat ziarah di Gua Kerep Ambarawa itu menjadi makin menarik. Lalu ada semacam pergerakan yang berubah gitu. Sebagian besar sekarang berziarah ke Gua Ambarawa. Dan Sendang Sono menjadi kurang diminati. Lalu ada tempat di Poh Sarang, Kediri, baru, besar. Lalu bergerak ke sana gitu. Salah? Enggak. Ini salah satu motivasi. Jadi ada tren berziarah ke tempat yang baru. Bagus juga sih, sambil memperluas wawasan. Ada yang bermotivasi ziarah dan rekreasi. Ya sambil healing, sambil tulan, sambil rame-rame sama teman-teman dan berziarah, berdoa. Why not?
sah-sah saja. Dan ada yang bermotivasi mendatangi tempat historis, ya, tempat-tempat yang diyakini Bunda Maria pernah hadir, itu di Lourdes, di Fatima. Saya tidak ingat sekarang di tempat-tempat mana lagi Bunda Maria pernah hadir secara khusus menampakkan diri. Ada yang bermotivasi mendatangi tempat untuk menyaksikan kira-kira dulu di mana Bunda Maria itu pernah datang. Mungkin masih ada beberapa motivasi lain. Nah, terkait dengan Ignatius berdevosi pada Bunda Maria, saya mulai memunculkan di sini warna hijau ini. Semakin mengikuti jalan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saya berziarah, saya berdevosi pada Bunda Maria, saya berdoa dengan mediasi Bunda Maria dalam rangka dengan motivasi supaya saya semakin terampil mengikuti jalan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudariku, ini clue, ya, ini clue yang nyambung dengan tema utama belajar kita malam hari ini. Bunda Maria sebagai mediator doa Ignatius itu persis di sini, di titik yang hijau ini. Sebelum masuk ke Ignatius, saya mau menegaskan satu hal dengan gambar lingkar-lingkar ini. Pertama, kita sebagai orang Katolik itu dipanggil. Kita mempunyai panggilan dasar yang utama, yaitu mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya yang ada di lingkaran-lingkaran ini, misalnya saya, ya taruhlah Bunda Maria. Bunda Maria itu ada dalam konteks dia mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Memang benar Bunda Maria itu mempunyai putra atau Yesus Kristus itu putranya. Tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus atau Yesus anaknya Bunda Maria itu adalah Allah Putra. Jadi, Bunda Maria di sini itu dalam rangka mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus itu memanggil 12 murid laki-laki dan ada beberapa murid perempuan, Maria Magdalena, Maria ini, Marta, dan masih beberapa wanita lain yang mengikuti Tuhan Yesus. Dan ternyata, saudara-saudari, kalau kita pernah mendengar kisah tentang 5.000 orang laki-laki yang diberi makan roti dan ikan oleh Tuhan Yesus itu, saya tempatkan di lingkaran yang paling luar ini. Mengapa? 5.000 orang laki-laki yang diberi makan roti dan ikan oleh Tuhan Yesus itu, mereka juga mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi motivasinya adalah mereka ingin mendapatkan roti dan ikan. Jadi untuk kebutuhan sendiri, untuk perut mereka sendiri, untuk kesejahteraan mereka sendiri. Bahkan kalau Anda mencermati Injil Yohanes bab 6 ayat 1-15, dikatakan di sana 5.000 orang laki-laki ini terus mengikuti Tuhan Yesus, bahkan memaksa mau menjadikan Tuhan Yesus raja mereka. Mengapa? Ya Tuhan Yesus itu hebat. Dia bisa membuat banyak mukjizat. Leadership-nya hebat. Tetapi kalau kita kaitkan dengan panggilan dasar sebagai orang Katolik, nggak masuk. Karena Tuhan Yesus bukanlah raja dalam artian politik, sosial, ekonomi. No. Dengan kata lain, motivasi 5.000 orang laki-laki ini mengikuti Tuhan Yesus tidak tepat. Atau lebih tepatnya, tidak sesuai dengan harapan Tuhan Yesus. Lalu ada kisah lain ya, masih di Injil Yohanes itu.
Dari banyak murid, lebih banyak dari 12 orang, ternyata begitu tahu siapa Tuhan Yesus, mereka mengundurkan diri. Jadi mereka, para murid itu juga punya motivasi yang lain. Dan ternyata motivasi mereka tidak sama dengan motivasi Tuhan Yesus. Nggak ketemu. Mereka kecewa, maka mengundurkan diri. Sementara murid-murid laki-laki ketika diajak oleh Tuhan Yesus ke Yerusalem untuk mengikuti penderitaan dia, ada yang ikut? Nggak ada. Mereka pun melarikan diri semua. Siapa yang setia mengikuti Tuhan Yesus? Bunda Maria dan beberapa perempuan murid Tuhan Yesus. Ya, ini saudara-saudariku, konteks yang perlu kita pahami. Bahwa kalau kita berdevosi pada Bunda Maria, saya berharap Bunda Maria mesti kita tempatkan di posisi yang benar, yaitu dalam rangka kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan Bunda Maria itu mediatornya, supaya kita bisa mengikuti Tuhan Yesus dengan benar. Kalau tidak hati-hati, kita jadi seperti 5.000 orang laki-laki ini yang mengikuti Tuhan Yesus hanya untuk kebutuhan sendiri. Oke, saya rumuskan beberapa poin yang penting. Arah devosi yang benar. 1. Sebagai orang Katolik, kita dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Ini harga mati. 2. Karena kita dipanggil menjadi murid, maka kita mesti bergerak, ya, bergeser dari 5.000 orang laki-laki ini bergeser dari biru ke hijau. Itu yang saya sebut bergerak dari kelompok 5.000 orang pencari roti ke kelompok murid. Dan sudah seharusnya murid berada sedekat mungkin dengan gurunya. Lalu nggak boleh minta ini dan itu lagi lewat Bunda Maria. Nggak boleh lagi minta jodoh, minta sukses, minta dibantu dalam hal finansial. Boleh, nggak salah. Hanya konteksnya harus benar. Dan menurut saya, konteksnya ini. Karena Bunda Maria, sang mediator doa-doa kita itu, pun menempatkan dirinya sebagai murid ketika dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Maka saya mau mengajak saudara-saudariku semua untuk bertanya, apa ya motivasiku berziarah, berdevosi pada Bunda Maria? Saya berharap mulai malam ini kita pelan-pelan bergerak, kita berdevosi pada Bunda Maria supaya kita bisa meneladan beliau menjadi murid yang sejati mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Maka kita dipanggil tidak hanya, sorry saya mengatakan satu kata kerja, memanfaatkan gitu. Dengan artian supaya kita tidak salah menempatkan Bunda Maria hanya sebagai pemenuh kebutuhan-kebutuhan pribadi kita. Minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Tidak salah, tetapi jangan sampai kita berhenti di situ. Yang lebih penting adalah kita belajar mengikuti Bunda Maria yang menempatkan dirinya sebagai hamba Allah yang melaksanakan kehendaknya seperti pelayan-pelayan di pesta perkawinan Kana, pelaksana sabda seperti Bunda Maria. Ini arah devosi yang benar menurut saya. Dan dari sini saya mau mengajak teman-teman semua untuk melihat apa yang dilakukan Ignatius Loyola dalam berdevosi pada Bunda Maria, menempatkan Bunda Maria sebagai mediator doa. Begini,
Mari kita lihat tahap perkembangan, ya, tahap perkembangan dari tahap ke tahap. Bagaimana Ignatius berdevosi pada Bunda Maria. Di pelajaran yang lalu, dalam pertemuan yang pertama, khususnya kita sudah melihat bagaimana Ignatius Loyola ketika dia memulai hidup barunya sebagai peziarah, dia berziarah ke Aranzazu. Lalu dia, rahmat yang dimohon adalah mohon berkat untuk memulai peziarahannya yang baru. Ya, itu yang dimohonkan. Cara memohon, berjaga semalaman, gak tidur. Ini agak gila ya. Jadi kadang berdiri, kadang duduk. Ya mohon Bunda Maria merestui. Oke lah, mungkin kita bisa mengkategorikan ini jenis Ignatius masih memohon sesuatu untuk kebutuhan diri. Dan itu dia ulangi lagi tidak lama kemudian, beberapa bulan kemudian di Montserrat, tempat peziarah di pegunungan Montserrat itu ada biara, dan di situ ada Black Madonna, Maria hitam, membopong bayi Tuhan Yesus membawa globe. Dia minta apa? Rahmat yang dimohon apa? Berkat, restu. Saya membacanya Bunda Maria di sini sebagai ibu. Ibu yang dimintai restu. Plus ya sebagai mediator juga. Ya. Tapi lebih-lebih nuansanya sebagai ibu yang dimintai. Lalu Ignatius bergerak nih ke Venesia. Ini jedanya panjang, bertahun-tahun. Saya mau mengatakan ada perubahan warna. Ya, ada perubahan warna ini mau menyimpulkan ada perubahan motivasi. Yang dimohon sudah berbeda, dan cara memohonnya juga berbeda. Lebih tepatnya, saya mau menunjukkan slide ini. Ketika di Aranzazu dan Montmartre, kebutuhan yang diminta adalah restu. Ketika di Venesia, beberapa tahun kemudian, ada perkembangan. Cermati. Ketika di Venesia, ada yang pertama ini, pergi ke Yerusalem dan merayakan Ekaristi di Bethlehem. Ini yang dimohonkan. Permohonan yang kedua sudah berbeda. Ditempatkan di samping putranya. Ignatius sadar Maria itu bundanya Tuhan Yesus. Maka Ignatius ingin sang bunda itu membantunya bisa sedekat mungkin dengan Tuhan Yesus yang bekerja. Ignatius meyakini bahwa Tuhan Yesus masih bekerja sampai saat itu dan sampai saat sekarang. Maka Ignatius ingin dibantu oleh ibunda menempatkannya di samping putranya, bekerja total. Memang masih ada pemenuhan kebutuhan diri ya, tapi jenisnya sudah sangat berbeda ya. Ini jenis yang menurut saya sudah levelnya tinggi ya. Sudah tidak memikirkan pemenuhan kebutuhan material, bukan pemenuhan kebutuhan psikologis, apalagi finansial, sama sekali tidak. Yang dimohonkan adalah berada di samping putra, bekerja total bersama sang putra. Ini yang saya katakan tadi, ada perkembangan motivasi. Teman-teman, apa motivasi Anda berdevosi pada Bunda Maria sekarang? Dan kira-kira Tuhan mengajak Anda berkembang ke motivasi seperti apa? Pikirkanlah itu, supaya motivasi kita berdevosi juga berkembang. Jangan sampai kita terhenti di motivasi seperti 5.000 orang laki-laki itu ya, yang hanya meminta pemenuhan kebutuhan material, biologis dalam artian soal makan saja. Semoga kita tidak berhenti di situ. Kemudian Ignatius berada di Paris ya, di kota kecil bernama Montmartre.
keinginan Ignatius dan teman-temannya untuk ke Yerusalem itu dijadikan kaul. Mereka berkaul. Mereka berjanji dengan ikatan yang kuat. Mau pergi ke Yerusalem, bekerja di sana sampai mati. Plus mohon ditempatkan di samping putranya yang terus bekerja sampai sekarang. Ini ada dua permohonan yang dikaulkan dan dimohonkan pada Bunda Maria supaya dikabulkan. Terus ini tahun 1537 Ignatius ditabiskan jadi imam di kota Venesia dan dia ingin merayakan ekaristinya di Bethlehem, ya, gambar Bethlehem ini. Ignatius itu devosi yang paling utama pada Tuhan Yesus. Ini devosi yang pertama dan yang utama bagi dia. Lalu mohon lewat perantaran Bunda Maria, ibunya, ratunya, mediatornya, supaya membantunya menyampaikan kepada putranya dua permohonan ini. Mari kita bertanya, gimana caranya Ignatius Loyola mengajukan permohonan dengan mediator Bunda Maria? Gimana caranya? Ignatius di dalam buku Latihan Rohani nomor 147 memberi istilah triple colloquy. Colloquy itu wawancara, bercakap-cakap, omong-omong. Triple itu 3. Jadi 3 percakapan. Bagaimana persisnya? Ini bisa kita tiru ya, saudara-saudariku yang terkasih. Pertama, kita harus merumuskan permohonan. Permohonan ini harus jelas. Saya mau mohon apa? Dan catatannya, kalau menurut Ignatius Loyola adalah sebaiknya yang kita mohonkan itu ada kaitannya dengan kita, status kita sebagai murid, supaya mengenal, mencintai, dan semakin mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang merah ini konteksnya, yang hitam ini kita butuh apa? Kita mau memohon apa? Rumuskan. Langkah berikutnya, percakapan pertama. Kepada ratu kita, ini khas Ignatius, saudara-saudariku. Menyebut Bunda Maria itu ratu kita, ratu. Dengan ratu kita, supaya dia mendapatkan dari putranya dan Tuhannya rahmat yang kita mohonkan. Jadi kepada Bunda Maria, kita memohonkan rahmat yang sudah kita rumuskan tadi. Bunda Maria, mohon, please Ibu menyampaikan kepada putramu supaya saya diberi rahmat ini. Pertama, lalu Salam Maria 1 kali. Percakapan kedua, kita membayangkan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, putranya Bunda Maria. Tuhan Yesus, mohon Tuhan menyampaikan kepada Allah Bapa permohonan saya ini. Permohonannya disebutkan, lalu jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Dan seterusnya, dan seterusnya. Doa jiwa Kristus. Percakapan kedua. Percakapan yang ketiga, kita menghadap Allah Bapa dan menyampaikan permohonan kita. Allah Bapa, saya mohon Engkau berkenan mengabulkan permohonan saya ini. Bapa kami yang ada di surga. Saudara-saudari, itu cara Ignatius Loyola memohon sesuatu dengan triple colloquy. Bolehkah kita mencontoh? Boleh. Bolehkah kita mencoba? Boleh. Silahkan. Saya mendukung Anda untuk mengembangkan cara memohon ini. Nah, ini pertanyaannya. Apakah dua permohonan Ignatius Loyola yang sudah saya jelaskan tadi dengan mediasi Bunda Maria dikabulkan oleh Tuhan? Mari kita cek jawabannya. Ketika Ignatius berada di kapel
Las Torta. Ya, ini kapel kecil, ini ada di kota Roma. Disinilah setelah terus-menerus setiap hari Ignatius mengadakan triple colloquy dalam doa-doanya, ya setiap hari. Beberapa saat kemudian, saya coba kilas balik ya, Ignatius ditahbiskan di tahun 37, kemudian Ignatius mengalami ini masih di tahun yang sama, maka terjadi proses memohon itu beberapa bulan. Di kapel ini Ignatius menemukan jawaban dari Tuhan. Gambar di sebelah kanan ini ilustrasi bagaimana Ignatius berdoa. Apa tanggapan Tuhan terhadap dua permohonan Ignatius? Saudara-saudari, pergi ke Yerusalem dan bekerja di sana tidak dikabulkan. Merayakan Ekaristi perdana di Bethlehem tidak dikabulkan. Tetapi Allah Bapa mengabulkan permohonan Ignatius berada di samping Allah Putra. Tetapi tidak di Yerusalem, melainkan di Roma. Ini ilustrasi ya, Ignatius tidak mengalami seperti ini. Ini ilustrasi. Ignatius memohon lewat perantaraan Bunda Maria supaya ditempatkan di samping Allah Putra yang bekerja, dan ini Allah Bapa yang merestui dan Roh Kudus yang melindungi. Saudara-saudari, kita bisa belajar apa? Kita bisa belajar, sebentar. Akhirnya sebagai ganti tidak ke Bethlehem, Ignatius merayakan misa perdananya setelah 1 tahun ditahbiskan dan tidak diberi kesempatan oleh Tuhan ke Bethlehem. Ignatius merayakan Ekaristi perdana di kota Roma dan di gereja Santa Maria Mayor di Kapel Manger. Manger itu adalah palungan. Palungan ini konon ceritanya asli dari Bethlehem, dibawa ke Roma. Ya agak kurang ajar ya, karena zaman itu Roma menjajah daerah Palestina kan. Ya mungkin benar juga, ini barang historis penting ini diambil ke Roma dan ditempatkan di kapel ini. Konon ceritanya begitu. Maka Ignatius merayakan Ekaristi di dekat palungan asli yang diambil dari Bethlehem. Dan Ignatius tidak ngotot untuk tetap kekeh mau ke Bethlehem. Dia sadar, oh Tuhan tidak merestuinya, maka ya sudah, dia merayakan Ekaristi di tempat lain. Ini simpul-simpul penting. Kita bisa belajar apa dari pengalaman Ignatius yang mengajukan permohonan lewat mediasi Bunda Maria? Kita bisa belajar apa? Ini Ignatius, saudara-saudariku, dan mengajukan permohonan lewat mediasi Bunda Maria. Ignatius inginnya ke sana. Ini inginnya dia direstui ke Yerusalem. Tetapi ternyata Allah tidak merestui Ignatius ke Yerusalem. Ignatius direstui Allah bekerja di kota Roma. Dan Ignatius menerima itu. Ini bukan sebuah kegagalan sebuah doa, justru keberhasilan. Karena dalam doa akhirnya menjadi lebih jelas apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini simpul yang pertama. Ignatius Loyola dan sahabat-sahabatnya yang seringkali disebut friends in the Lord telah mengambil keputusan penting, yaitu menyediakan diri secara total untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ini seperti yang di tabel bulat-bulat tadi itu ya. Ignatius sadar memilih, saya ingin jadi murid Tuhan Yesus. Ini prinsip. Dan menurut saya, tahap hidup seperti inilah yang layak kita perjuangkan dan kita mohonkan pada Allah melalui Bunda Maria. Tapi saya sudah berkeluarga, Romo. Tidak masalah. Karena para pengikut Tuhan Yesus pada zamannya waktu itu justru awam semua, berkeluarga semua. Justru Anda inilah
murid-murid yang mirip di kisah historis zaman itu, maka saya mengusulkan kalau Anda mau mengajukan permohonan, ini yang pantas kita mohonkan. Mohon supaya saya mau menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Simbol yang kedua, sesuatu yang baik. Contohnya, pergi ke Yerusalem bekerja untuk Allah. Kurang baik apa? Ekaristi di Bethlehem, tempat Tuhan Yesus lahir. Kurang baik apa? Tetapi sesuatu yang baik seperti itu dan kita mohonkan kepada Allah melalui perantaraan Bunda Maria, tidak otomatis dikabulkan. Tetapi ketika sebuah permohonan semacam itu tidak dikabulkan oleh Allah, pasti ada sesuatu yang lain yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan. Maka ketika yang baik ini kita tidak mendapatkan pemenuhannya, pasti ada sesuatu yang lain yang mesti kita cari. Dan itu adalah kehendak Allah. Kita mesti temukan. Dan kalau kita sudah tahu, ya kita belajar dari tadi, dari para pelayan di pesta Kana itu ya, lakukan. Atau seperti Ignatius yang ditolak ke Yerusalem, diminta ke Roma, ya sudah, dia ke Roma, taat. Ini simbol yang terakhir. Dalam berdevosi, saudara-saudariku yang terkasih, dalam berdoa dengan mediasi Bunda Maria, menurut saya yang harus dimohonkan adalah pertama-tama tekad hati menjadi murid yang mengikuti Tuhan Yesus. Ini harga mati menurut saya. Prinsip. Dua, dalam rangka menjadi murid saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Silahkan dimohonkan lewat mediasi Bunda Maria. Kalau tidak dikabulkan, ya sudah, jangan putus asa. Apakah pasti dikabulkan? Tidak ada jaminan, karena itu 100% hak Allah. Yang utama menurut saya adalah memperjuangkan prinsip menjadi murid Yesus Kristus. Dan ketika saya tidak diberi Yerusalem, dan saya diberi Roma, ya sudah, nggak usah protes. Nikmati, lakukan, kerjakan dengan gembira. Terakhir, saudara-saudariku yang terkasih, lanjutkan devosi Anda pada Bunda Maria. Lanjutkan kebiasaan Anda berdoa dengan mediasi Bunda Maria. Tetapi, jangan hanya minta roti. Yang lebih penting dari roti adalah minta. Supaya kita semakin mengenal, mencintai, dan mengikuti Sang Roti Kehidupan. Adalah putranya Bunda Maria, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ini sharing saya, semoga bermanfaat. Lanjutkan devosi Anda, kembangkan motivasi Anda, supaya kita tumbuh dalam beriman, berdoa, dan berperilaku dalam hidup sehari-hari. Terima kasih banyak. Ada 289 peserta dalam webinar ini. Terima kasih banyak. Jumlah Anda itu menjadi pendukung bagi kami untuk terus bekerja dengan baik. Saya bersama teman-teman pendukung saya ini, supaya bisa melayani Anda dengan lebih baik. Terima kasih banyak. Selamat malam. Saya kembalikan kepada Ibu Lili. Wah, terima kasih banyak Romo Nano. Kita boleh kasih reaction ke Romo Nano ya? Tepuk tangan atau mau reaction apa aja boleh. Terima kasih Romo Nano. Pemaparannya sangat luar biasa. Seperti biasa Romo selalu jelas dan mencerahkan ya Romo ya. Jadi Romo mengatakan lanjutkan berdevosi pada Bunda Maria dan berdoa melalui Bunda Maria. Boleh juga dilanjutkan terus ya Romo ya. Tapi tadi saya mencatat satu hal yang sangat penting menurut saya, bahwa motivasi untuk berziarah atau berdevosi kepada Bunda Maria agar kita semakin terampil mengikuti jalan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tadi diajak sama Romo Nano untuk bergerak dari
kelompok 5.000 orang yang mencari roti menuju ke ring 1 menjadi murid sejati Yesus Kristus. Luar biasa. Terima kasih Romo Nano. Seperti biasa Romo, kita mau mengabadikan perjumpaan malam ini akan dipandu oleh Pak Aron. Romo Aron. Pak Aron, ada Pak Aron? Ya, baik. Ada berapa slide nih? Ada 6 slide. Oke, mohon dibuka kameranya ya. Saya akan foto satu-satu, ambil posisi yang enak, yang terang, supaya terlihat. Dan kalau sudah dinyalakan, mohon terus dibuka sampai halaman ke-6 selesai ya. Ambil tersenyum ya. Tersenyum manis. Senyum. Oke, saya ambil nomor halaman 1. Sebentar ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya halaman 2. Lihat kamera. 1, 2, 3. Oke. Halaman 3. 1, 2, 3. Halaman keempat. 1, 2, 3. Halaman kelima. 1, 2, 3. Dan halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, makasih. Makasih Pak Aron. Romo boleh minum dulu, Romo sudah banyak menyampaikan sesuatu. Boleh silakan Romo kalau mau minum dulu. Baiklah para peserta webinar yang terkasih, tadi tim Q&A kita ya, Ibu Ingrid dan Ibu Evi sudah mengkompilasi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Jadi kita lanjutkan sesi Q&A yang akan dipandu oleh Ibu Rosari Ananta. Silakan Bu Rosari. Terima kasih Bu Lili, benar ya hari ini luar biasa pengajarannya dan mencerahkan. Dan nyambung dari sesi yang pertama, kedua, dan sekarang yang ketiga, Bunda Maria adalah mediator doa bagi Ignatius Loyola. Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, Romo. Pertanyaan pertama, Romo Nano, bagaimana saya bisa meyakinkan anak-anak saya bahwa melalui Bunda Maria atau dengan doa Rosario, apapun permintaanmu pasti dijawab oleh Tuhan Yesus? Wah, ini agak berbahaya ini. Agak berbahaya karena mau meyakinkan anak-anak bahwa semua permintaan lewat Rosario pasti akan ditanggapi oleh Tuhan Yesus. Saya mencoba membreakdown ya. 1, membiasakan anak-anak berdoa. Ini sebuah tantangan tersendiri. 2, apakah permohonan kita dikabulkan? Ini kan tidak ada jaminan kan. Yang ketiga, menurut saya akan lebih baik kalau mencari kisah-kisah, entah itu dalam kitab suci atau dalam hidup nyata, yang menunjukkan bahwa dengan berdoa itu ada tanggapan dari Allah. Bisa tanggapannya itu bisa permohonannya dikabulkan, tapi bisa juga permohonannya tidak dikabulkan loh, seperti yang tadi saya jelaskan tentang Ignatius itu ya. Jadi saya kok lebih setuju dengan tidak mau mengajari anak bahwa kalau kamu berdoa pasti dikabulkan. Karena realitanya nggak begitu kan. Lebih penting adalah mari kita mengajari anak-anak untuk terbiasa berdoa. Tapi juga menyadari bahwa tidak setiap doa itu selalu dikabulkan. Dan anak-anak kan pasti mungkin akan bertanya, terus ngapain berdoa, Mak? Nah, mari cari kisah-kisah. Ada banyak kisah-kisah. Kisah-kisah, misalnya saya lupa, Nabi Elia atau Elisa itu yang menantang orang-orang waktu itu ya. Coba sekarang kamu percaya pada dewamu, silahkan. Yang kamu persembahkan itu akan terbakar atau enggak? Gitu. Dan terjadilah
Mereka sudah berdoa dengan cara mereka, tidak terbakar. Nah, lalu permohonan Elia. Elia mendirikan persembahan, terus mohon, Tuhan Allah, ayo tunjukkan kuasa-Mu. Bakarlah persembahan ini. Push, terbakar gitu. Ini sebuah kisah. Ini sebuah kisah. Message-nya kan, lihat kalau kita berdoa pada Tuhan yang benar, permohonan kita dikabulkan. Tapi ini jenis kisah yang sukses ya. Karena ada kisah yang tidak sukses. Tentu saja kita perlu semakin banyak memberi contoh-contoh yang sukses ya. Misalnya kisah-kisah Injil. Ada seorang ibu yang anaknya sakit, minta Tuhan tolong sembuhkan anakku yang sakit. Atau perwira Roma, ingat cerita tentang perwira Roma yang mendatangi Tuhan Yesus lalu Tuhan tolong anak buahku sakit, dan Tuhan Yesus mengabulkan. Lalu kan saudara-saudari, ungkapan dari orang Romawi yang tidak percaya pada Tuhan Yesus itu akhirnya justru kita pakai dalam Ekaristi. Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang ke rumah saya, bersabdalah saja maka anak buahku akan sembuh. Itu kata-kata orang dalam waktu itu ya, orang kafir. Tapi justru orang kafir yang beriman pada Tuhan Yesus. Nah, ini sebuah contoh berdoa. Berdoanya tidak dengan cara tertentu, mendatangi Tuhan Yesus dan minta Tuhan mohon anak buahku disembuhkan, atau perempuan yang anaknya sakit, Tuhan please anakku sakit sembuhkan. Ini sesuatu yang saya sarankan kepada Bapak Ibu siapapun yang mendidik anak-anak kita, beri contoh-contoh konkret dalam kisah-kisah kitab suci, ada banyak. Dengan demikian ya ini mau tidak mau mengajak saudara-saudari itu semua ya untuk membaca kitab suci, itu cari contoh-contoh yang konkret. Saya itu percaya ya, the power of story, kekuatan sebuah cerita. Ya, kalau sebuah cerita yang kurang lebih sama ya, message-nya sama, kita gaungkan, kita baca atau kita bacakan untuk anak, saya kok percaya tuh cerita-cerita itu tuh akan mempengaruhi mindset kita. Dan pada saatnya, mindset itu yang akan menentukan pikiran kita, tindakan-tindakan kita. Maka saran saya untuk penanya tadi adalah, beri anak-anak kita cerita-cerita yang bagus tentang berdoa. Ada kalanya doa tidak dikabulkan, tetapi Tuhan memberikan yang lain, atau kisah-kisah yang menunjukkan doa-doa mereka, permohonan-permohonan mereka dikabulkan. Dan kita sendiri ya jangan hanya nyuruh, kita juga melakukan, sehingga anak-anak juga melihat, papa mamaku juga membaca, papa mamaku juga berdoa. Kalau kita cuma nyuruh doang ya mungkin anak-anak nggak mau, papa mama aja nggak melakukan, ngapain nyuruh saya. Itu Rosari jawaban saya untuk penanya tadi. Baik Romo, terima kasih. Pertanyaan kedua, bagaimana cara yang tepat dan membantu untuk merubah perspektif berdevosi pada Bunda Maria tanpa terlalu terikat pada tempat-tempat ziarah yang seringkali jauh dan mahal. Tapi di lain hal, manusia sangat memerlukan bantuan tempat atau alat atau suasana untuk mendukung suasana doa atau devosi. Walaupun secara makna iman, kita tahu bahwa dimanapun devosi itu dilakukan, yang memberi makna adalah kesungguhan iman kita. Terima kasih. Ya, saya mau terima kasih atas pertanyaan ini ya. Saya mau menjawabnya dengan dua kata kunci. Kata kunci yang pertama, prinsip. Prinsipnya adalah saya yakin, percaya bahwa doa saya didengarkan oleh Tuhan, juga akan dimediasi oleh Bunda Maria. Perkara dikabulkan atau tidak itu sepenuhnya hak Allah. Dan kalaupun dikabulkan ya syukur, kalau tidak dikabulkan seperti saya katakan tadi,
pasti Tuhan memberikan yang lain yang tidak kita mohonkan. Ini yang sering kita lupakan. Kita mohon A, nggak dikasih. Pasti ada sesuatu yang lain yang diberikan Tuhan kepada kita. Cari sesuatu yang lain ini apa. Gimana cara mencarinya? Ya, mikir, ya berefleksi, dan mohon terang dari Tuhan sendiri supaya menemukan yang dikehendaki Tuhan. Ini prinsip ya, jadi mohonlah, yakinlah, lakukanlah berdoanya, memohonnya. Dan ini untuk melaksanakan prinsip ini sudah beyond ya, artinya enggak terbatas hanya di tempat ini saja, hanya di jam 12 malam atau hanya jam tertentu. Enggak juga. Saya kok meyakini gereja kita mengajarkan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jam berapapun bisa, di tempat manapun bisa. Ini prinsip. Sarana, tadi seperti disebutkan. Memang kita itu akan lebih optimal di tempat tertentu. Kurang optimal di tempat yang lain. Ya oke. Sejauh tidak mahal, sejauh tidak sulit, sejauh bisa diupayakan, silahkan berdoa di tempat yang membuat saya makin optimal. Kalau ini tidak bisa, ya sudah, tidak apa-apa di tempat yang di mana saya berada. Maka menurut saya, prinsip ini yang paling utama. Sarana, tempat, cara, ini masih bisa dinego lah bahasa bisnisnya tuh. Bisa nego, cari ini. Kalau enggak ini ya enggak apa-apa, yang toh yang ini juga bisa gitu. Maka tidak, ya Tuhan Yesus sendiri ya, Tuhan Yesus sendiri kan mencari tempat yang sunyi di gunung. Ini tempat pilihan beliau, ini tempat favorit dia. Mengapa? Kalau dia tidak ke sana, dia akan dicari banyak orang, suruh menyembuhkan, suruh buat mujizat ini, itu. Jadi dia tidak bisa konsentrasi juga. Maka tentang sarana, tempat yang kondusif, penting juga. Apalagi kalau peran ibu di rumah itu kan yang paling sibuk sedunia kan. Urusan ini, itu. Seperti kalau seorang ibu pergi itu harus mikir ini, itu. Bapak mah pergi aja. Terus, ya, kalau ibu kan nggak bisa. Nah, ibu-ibu menurut saya memang perlu ada ruang tertentu, jam tertentu yang Anda sendiri bisa agak free dari tuntutan ngurusi rumah itu. Prinsip dan sarana penting untuk memilih atau mengembangkan kemampuan berdoa kita. Begitu jawaban saya. Baik, terima kasih Romo. Pertanyaan berikutnya, selamat malam, mohon izin bertanya kepada Romo. Romo, bagaimana kita harus menyikapi ketika ada orang yang menceritakan pernah ditampaki Bunda Maria, kemudian mengajarkan pesan-pesan yang diterima dari Bunda Maria yang pada saat itu, tapi ajarannya kan belum resmi disampaikan oleh gereja. Terima kasih, berkah dalam. Apakah ada di antara kita ini yang pernah ditampaki Ibu Elizabeth Sylvia, Mas Nicholas, Bu Esther? Esther ini ada dua nih, Esther tanpa Tanjung dan Esther Tanjung. Purnama Chin, Sherdy Teresia, terima kasih ya refleksimu. Saya sudah sempat membaca, saya nanggapin satu, masih ada satu yang belum saya tanggapi, nanti saya tanggapi. Teman-teman ada yang pernah ditampaki Bunda Maria? Prinsip saya begini, saudara-saudariku. Seseorang yang betul-betul ditampaki oleh yang ilahi, entah itu Tuhan Yesus, entah itu Allah, entah itu malaikat, entah itu Bunda Maria, kalau betul-betul dia ditampaki, biasanya ada perubahan-perubahan yang penting dalam diri orang ini. Contoh, Saulus. Ini contoh yang besar ya. Saulus itu didatangi oleh Tuhan Yesus sendiri. Apa yang terjadi? Teman-teman tahu kan, dia terjatuh dari kudanya.
matanya menjadi buta. Dan apa yang terjadi sesudah itu? Saulus menjadi Paulus, berubah total. Dari pembunuh pengikut Yesus Kristus menjadi pewarta Yesus Kristus kemana-mana. Korintus, Efesus, Filipi, Roma, Kolose, Galatia. Ini sebuah contoh yang saya yakini dan juga gereja yakini. Gereja juga tidak mudah begitu saja menerima pengalaman orang yang mengaku ditampai oleh siapapun figur ilahi ya. Gereja akan mencari apakah betul-betul orang ini mengalami perubahan. Kalau seseorang mengaku ditampai dan orang ini berkembang, bertumbuh, berubah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bahasa kita menjadi lebih suci. Bukan hanya soal berdoa saja, tapi perilakunya, tindakannya juga menjadi lebih baik. Ini bisa dijadikan salah satu pertanda orang ini benar-benar ditampai oleh figur yang ilahi. Tetapi kalau dia cerita dan hidupnya tetap tidak berubah, mungkin dia tetap jadi pribadi yang nyebelin, mungkin ya ada kecurigaan yang pantas dimunculkan ya. Dalam hukum itu ada asas praduga tak bersalah. Jangan-jangan orang ini halu untuk cari perhatian, maka dia cerita-cerita yang halu seperti ini. Ada yang zaman itu kan jadi pangeran kerajaan antah berantah dengan baju khusus, dengan macam-macam itu ya. Apakah betul mereka ya kalau dalam hidup sehari-hari menjadi orang yang freak ya, menjadi orang yang aneh, menjadi orang yang sulit diterima gitu, dan tidak ada bukti-bukti tanda-tanda bahwa orang ini menjadi baik, menjadi lebih baik, menjadikan lingkungan menjadi lebih baik, kita pantas mengajukan praduga tak bersalah bahwa mungkin itu bukan penampakan yang ilahi, mungkin itu halusinasi. Maka pegangan saya dan saya tawarkan kepada Anda semua adalah orang ini berkembang, berubah, bertumbuh menjadi lebih baik atau enggak? Kalau enggak, besar kemungkinannya halu. Gereja untuk menilai, ya ini penampakan Bunda Maria, butuh bukti banyak, butuh saksi banyak, butuh waktu panjang. Nah, saksi bukti ini yang penting kan. Begitu temanku yang bertanya, semoga Anda bisa lebih yakin ketika mendengar teman Anda cerita tentang penampakan Bunda Maria. Demikian Rosari. Mungkin masih ada satu pertanyaan sebelum waktu habis. Masih banyak ternyata mau. Kita coba ya. Yang berikutnya. Romo Nano, bagaimana kalau sesuai hierarki kebutuhan kita saat ini tuh roti. Dan ini yang selalu diminta kepada Bunda Maria. Karena pemenuhan akan roti, jika sudah mencukupkan, akan membuat kita bersyukur kepada putranya. Dan mungkin belum bisa sampai menjadi murid Yesus. Apakah berarti doa kita yang meminta roti itu melalui Bunda Maria itu jadi tidak tepat? Oke, pertanyaan ini penting. Saya mengacu pada doa Bapa Kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di sana Tuhan Yesus memberi ruang, mintalah rezeki. Dan kita diberi, malah diajari oleh Tuhan Yesus sendiri kan. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Saya kira kalimat itu menjawab pertanyaan ini. Mintalah, mintalah. Dan kalau minta rezeki, saya yakin kita akan diberi. Asal kita juga kerja ya. Kita tiduran, santai-santai, males-males, jalan-jalan doang gitu, terus nggak kerja cari uang. Ya nanti dulu gitu. Karena Tuhan juga mengajak kita untuk bekerja. Jadi ora et labora, artinya ya bekerjalah dan mintalah. Saya yakin
Tuhan akan memberi rezeki. Saya yakin. Yang cukup. Nah, seringkali kan lalu diplesetkan kan. Ya, cukup untuk beli mobil New Innova. Ya, cukup untuk beli apartemen. Ya, cukup untuk beli baju-baju yang bagus. Nah, itu mulai diplesetkan. Kita malah terjebak dengan plesetan-plesetan itu. Gitu. Tapi saya mendengar banyak orang, sungguh, teman-teman. Saya mendengar banyak orang yang bekerja keras dan selalu berdoa mohon rezeki. Dan mereka diberi cukup, beberapa lebih dari cukup. Tapi yang menarik perhatian saya adalah orang-orang yang bekerja keras, mohon terus pada Tuhan diberi rezeki, dan ketika mereka diberi rezeki yang banyak, mereka murah hati berbagi pada yang dibutuhkan, pada saudara-saudari yang membutuhkan. Ini yang saya cermati. Tipikal orang yang tidak menimbun rezeki yang banyak lalu memperkaya diri doang. Enggak. Saya bersyukur ketemu orang-orang yang begini. Bekerja keras, tetap mohon rezeki, dan diberi lebih dari cukup, plus murah hati. Saya ketemu dengan mereka, saya kenal mereka, dan saya katakan, bagus, terus minta. Dan kalau diberi banyak, jangan pelit berbagi. Dan mereka terus diberi rezeki itu. Jadi saya mau mengajak teman-teman tidak naif ya, berdoa doang, novena lewat perantara Bunda Maria diberi rezeki banyak gitu. Tapi kita malas-malesan kerjanya anggot-anggotan, nggak benar juga ah, nggak. Bekerja keras dan mohon, saya yakin kita akan diberi. Itu kepercayaan saya. Ya Romo enak tinggal di pastoran, semuanya sudah dicukupi. Ya ayo jadi Romo kalau nggak mau. Itu jawaban saya, Rosari, untuk pertanyaan saudara kita tadi. Baik, terima kasih Romo. Masih boleh satu pertanyaan lagi, Mo? Mari, silakan. Mari, Ya. silakan. Santo Ignatius, pertanyaannya. Santo Ignatius meminta kepada Bunda Maria untuk ditempatkan di samping Allah Putra. Apakah permintaan ini sama seperti permintaan Ibu Zebedeus yang juga meminta anaknya ditempatkan di sebelah kanan dan kiri Yesus? Ini kritis ini. Saya senang ada pertanyaan ini. Bagus ya, terima kasih pertanyaan ini. Ini kritis ini. Jawaban saya adalah beda. Anak atau Ibu Zebedeus, Ibu Yakobus dan Yohanes itu waktu itu seperti juga para murid ya, pada waktu itu mereka masih memahami Yesus orang Nazaret ini hebat, the rising star. Ini capres yang ideal ini. Kalau bahasa sekarang ya, ini capres yang ideal gitu. Maka didekati oleh parpol, nanti kamu jadi capres ya gitu. Jadi pada waktu itu Yesus memang rising star, gitu. Bintang yang terbit karena mengajarnya menarik, bisa nyembuhin orang, bisa membuat mukjizat roti gitu. Orang berharap banyak, tetapi secara politik, ekonomi, sosial. Jadi permintaan itu permintaan supaya nanti jadi entah menteri pariwisata, entah menteri apa, BUMN gitu. Masih konotasinya itu. Sedangkan Ignatius Loyola meminta ditempatkan di samping Allah Putra itu, dia sudah sadar bahwa kalau mengikuti Tuhan Yesus itu artinya memanggul salib, bekerja. Dan memang betul sesudah itu Ignatius mendapat tentangan banyak sekali. Sesudah dikabulkan itu, setelah dia tidak dikabulkan permintaannya ke Yerusalem dan akhirnya dia tahu ke arah Roma, lalu dia mengkonsep tentang pendirian Ordo Serikat Yesus. Nah, pendirian Ordo Serikat Yesus itu mendapat banyak tentangan. Itu dipahami Ignatius sebagai
Ya, ini seperti ikut Tuhan Yesus Kristus memanggul salib di Yerusalem itu waktu itu ya. Jadi, sekali lagi saya ulang secara singkat, dua permohonan yang kayaknya sama ini beda level. Yang satu masih politis duniawi, yang Ignatius ini sudah kesadaran penuh, ini soal rohani, ini soal Tuhan Yesus yang menderita dan bekerja. Beda. Begitu, Rosari. Oke, terima kasih Romo. Pertanyaannya bagus, jawabannya ya juga bagus, lebih bagus lagi. Berarti ini terakhir, pertanyaan terakhir ya. Selanjutnya saya mengingatkan tadi ada pertanyaan-pertanyaan refleksi dari Romo. Pertanyaan itu boleh dibuat refleksi dan bisa dikirimkan kepada kami. Romo juga telah menanggapi refleksi yang masuk dan sudah dikirimkan kepada peserta yang bersangkutan. Kemudian untuk terakhir, Romo berkenan untuk menyampaikan mungkin closing statement dari sesi ini. Ya. Saudara-saudariku yang terkasih, closing statement saya sudah saya sampaikan di slide terakhir itu. Lanjutkan berdevosi pada Bunda Maria, supaya permohonan kita disampaikan kepada putranya. Tetapi jangan hanya minta roti, mintalah juga supaya kita makin mampu dan mau jadi murid sang roti kehidupan. Terima kasih banyak, jangan lupa minggu depan ikut lagi webinar ini yang terakhir kali. Dan saya kira webinar terakhir nanti mau menunjukkan keyakinan Ignatius yang lain daripada yang lain yang agak beda dengan Injil. Menurut Ignatius, orang pertama yang didatangi oleh Tuhan Yesus bukan Maria Magdalena, seperti yang diceritakan dalam Injil, tetapi bundanya, Maria. Lebih lengkapnya, gabung lagi minggu depan. Promosi nih. Baik, Romo. Oke, Rosari, saya kembalikan menarik pada... sekali ya. Iya. Oke, mudah-mudahan kita semakin berefleksi ya, motivasi kita berdevosi pada Bunda Maria. Semoga kita bergerak dari kelompok 5.000 yang pencari roti menjadi kelompok yang mengikuti dia, mengikuti jalan Tuhan Yesus. Saya kembalikan kepada MC Ibu Lili. Terima kasih, Bu Rosari. Benar, saya setuju. Jadi pertanyaannya bagus, jawabannya sangat bagus. Detail dan jelas ya, Romonano menjelaskan kita semua. Baik, kita ini sudah di sesi penghujung. Jadi sebelumnya kami sekali lagi Romo mengucapkan terima kasih kepada Romonano yang selalu semangat dan setia meluangkan waktunya untuk membagikan pembelajaran yang tentu sangat bermanfaat Romo untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang tetap setia dan tetap antusias. Pilkan para pemenang yang beruntung untuk mendapatkan door prize buku e-buku. Berikut adalah nama-nama pemenang dari door prize buku e-buku: Bapak Edi Tiono, Suster Lucy H. Karm, Bapak H.J. Siswandi. Selamat bagi para pemenang. Mohon menghubungi Ibu Maria, admin di WA Group, untuk memberikan alamat pengiriman buku. Selanjutnya diinformasikan pula bahwa untuk mendukung pendidikan Jesuit muda dan juga untuk kelangsungan kegiatan-kegiatan webinar, dibuka untuk persembahan kasih di rekening yang tertera di layar atau ada QR code-nya juga. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Para peserta yang terkasih, mengingatkan kembali bahwa seri keempat sebagai penutup akan dijadwalkan pada minggu depan, Selasa 25 Oktober, pada jam yang sama, pukul 19.30 sampai dengan 21.30.
dengan tema Bunda Maria, Saksi Pertama Kebangkitan Kristus menurut Ignatius Loyola. Pastikan bergabung dan jangan sampai terlewat karena ini sesi terakhir di bulan Oktober, bulan Rosario ini. Bunda Maria bersama tema-tema Bunda Maria dan Ignatius. Silakan para peserta juga mengajak sahabat, keluarga untuk bergabung juga. Dan seperti biasa, PPT dari materi ini yang disampaikan Romo akan dibagikan kepada para peserta melalui WA Group. Baik, Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda, kita akan mengakhiri acara malam hari ini dengan doa dan berkat melalui Romo Nano. Silakan Ibu Heni memimpin doa penutup. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibu, bantulah iman kami. Buka telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk mengenali suara dan panggilannya. Bangkitkan dalam diri kami keinginan untuk mengikuti jejaknya, untuk pergi dari tanah kita sendiri, dan untuk menerima janjinya. Tolonglah kami untuk dijamah oleh kasih-Nya, agar kami dapat menjamahnya dalam iman. Bantulah kami untuk mempercayakan diri kami sepenuhnya kepadanya, dan untuk percaya pada kasih-Nya, terutama pada saat-saat pencobaan, di bawah bayang-bayang salib, ketika iman kami dipanggil untuk menjadi dewasa. Taburlah dalam iman kami sukacita dari yang bangkit. Ingatkan kami bahwa mereka yang percaya tidak pernah sendirian. Ajari kami untuk melihat segala sesuatu dengan mata Yesus, agar Ia menjadi terang bagi jalan kami. Dan semoga terang iman ini selalu bertambah dalam diri kami, sampai fajar dari hari yang abadi itu, yaitu Kristus sendiri Putramu, Tuhan kami. Silahkan Romo. Saudara-saudariku yang terkasih, khususnya teman-teman panitia fasilitator yang membuat acara ini berlangsung dengan baik, dan juga istimewanya para peserta dalam webinar ini, Anda sekalian, keluarga Anda, orang-orang yang Anda cintai senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you Romo. Webinar selanjutnya. Panitia. Terima kasih Romo. Terima kasih semua.